Halo, selamat sore teman-teman semua. Kelompok 23 ya. Hari ini kita mau take record diskusi. Sebelum itu perkenalkan, saya Christina Novratilova Hardi selaku moderator dan juga selaku pendamping dari kelompok 23. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dahulu teman-teman nih. Bisa perkenalan dulu nggak apa-apa teman-teman? Mulai dari Agnes. Ya, halo, kenalin nama aku Agnes dari program studi kimia angkatan 2019. Oke, Adit. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya dari program studi kimia angkatan 2019. Terima kasih. Oke, halo Adit. Denny. Selamat sore teman-teman, saya Denny Royhan, biasa panggil Denny, saya dari Prodi Farmasi 19. Oke, halo Den. Kak Ellen. Halo Kak Ellen. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ellen Colin. Saya dari Prodi Farmasi angkatan 2020, alih jenjang. Michelle. Oke, halo semua. Namaku Michelle dari Prodi Kimia angkatan 19. Salam kenal. Oke, salam kenal Michelle. Ada Permata. Halo, selamat sore kakak-kakak. Perkenalkan, saya Permata Kumala dari Prodi Farmasi 2020. Yang terakhir ada Kak Cynthia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Setiorini dari Prodi Farmasi tahun angkatan 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah berkenalan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas suatu fenomena, yaitu fenomena kelangkaan tabung oksigen. Nah, di sini setelah kemarin kita berdiskusi, kita ambil dari satu berita ya teman-teman. Beritanya diambil dari Kompas dan ini terjadi pada Kamis 22 Juli 2021. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan beritanya terlebih dahulu. Orang bapak-bapak bernama Siri, dia sedang mengantre untuk mengisi tabung oksigen. Nah, di sini beliau berada di paling akhir antrean panjang bersama puluhan warga lainnya. Kemudian saat mengantri, tiba-tiba si bapak ini mendapat telepon bahwa sang ibunya yang tengah sakit di rumah. Nah, akhirnya si bapak Siri ini terpaksa untuk keluar dari antrean dan bergegas kembali pulang ke rumah sambil menangis. Nah, di sini dia juga mengatakan sudah terlambat, ibu saya sudah meninggal. Seraya menangis dan bergegas membawa pulang tabung tanpa berisi oksigen. Nah, di sini Siri bercerita bahwa sudah berusaha. Nah, namun masih belum mendapatkan. Nah, selain Bapak Siri, teman-teman, ada lagi salah satu ketua Persatuan Orang Melayu di Kalimantan Barat bernama Agus Setiado. Dia mengatakan sudah 2 hari berusaha mencari pengisian oksigen di beberapa tempat di Pontianak, namun tempat-tempat tersebut kosong. Nah, di sini kenapa Agus mencari oksigen? Karena untuk keluarganya yang sedang mengalami sesak napas dan menjalani perawatan di rumah karena terpapar COVID-19. Nah, dia bercerita kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit pun ia sudah berusaha, tapi rumah sakitnya penuh dan ketersediaan oksigennya juga terbatas. Nah, sekian berita yang sudah kita diskusikan. Kali ini aku langsung tanya aja ke teman-teman, pendapat dari teman-teman gimana? Kak Cynthia dulu boleh menanggapi? Menurut saya kita sebagai manusia harus tolong-menolong. Kalau misalnya kita tahu ada yang sedang urgent, kita dahulukan. Misalnya kita juga sedang mengantri. Kita tahu misalnya ada orang yang mengantri itu membelikan untuk pasien COVID yang sudah urgent sekali, maka harus kita dahulukan. Lalu di samping itu untuk kita sebagai mahasiswa, kita juga harus saling peduli, saling menolong, karena saling menolong itu adalah salah satu penerapan etika. Misalnya kita dari rumah sendiri, dapat dimulai dari rumah. Misalnya dengan tidak menimbun tabung oksigen, hanya sekedar memelihara ikan. Menurut jurnal yang saya baca, faktanya bahwa kasus kematian COVID itu disebabkan karena sesak nafas usia tua dan pneumonia. Jadi benar adanya, fakta itu benar.
bahwa ibu Pak Siri itu meninggal karena sesak nafas. Jadi sesak nafas itu merupakan penyakit penunjang yang dapat membuat pasien COVID itu meninggal. Lalu alangkah baiknya kita sebagai manusia saling menolong dengan membantu mendahulukan pembeli isi tabung oksigen yang diperuntukkan pasien gawat darurat agar tidak terjadi kejadian kematian, agar tidak lagi terulang akibat terlambat menerima bantuan nafas dari tabung oksigen. Filsafat etika di era modernitas ini dapat kita terapkan sebagai mahasiswa. Alangkah baiknya kita tidak menimbun tabung oksigen. Mari kita buktikan bahwa kebaikan itu masih ada dengan tetap saling menolong dan peduli. Peduli dengan orang lain adalah salah satu penerapan etika, karena orang yang belajar filsafat itu baik. Belajar kebijaksanaan, setiap hari cari kebijaksanaan, gali hidup kita. Dari sini kita belajar, sudahkah kita peduli dengan orang lain, tetap kita terapkan kasih antar sesama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Gimana Denny? Kenapa Den? Aku mau menanggapi Kak Cynthia tadi, benar juga sih. Selain fungsi dari oksigen buat ikan itu, kemarin saya sempat baca berita kalau kita itu ada yang namanya panic buying. Jadi panic buying itu gini, kita beli sesuatu karena panik. Tepatnya beritanya itu tanggal 30 Juni kemarin. Banyak yang beli dan rata-rata orang yang memang secara finansial lebih. Jadi mereka itu panik kalau oh gimana ya kalau keluarga saya nanti kurang oksigen. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kurangnya oksigen saat ini. Oh iya, silakan Kak Adit. Ya, mohon izin menanggapi ya, moderator. Jadi kalau menurut saya dengan seiring berkembangnya zaman, globalisasi, modernisasi dan lain sebagainya, manusia itu cenderung semakin semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri. Jadi itu yang khususnya di masa pandemi sekarang itu harus kita redam. Setiap orang coba untuk mengutamakan tadi yang kayak dibilang oleh Kak Cynthia, bahwa yang mendahulukan yang lebih berkepentingan atau lebih membutuhkan, kayak gitu. Jangan sampai ada yang kayak penimbunan, kemudian apalagi kalau nggak salah dengar-dengar ada beberapa yang menjual atau jadi kayak reseller gitu ya dengan harga yang nggak masuk akal, mencari keuntungan di masa pandemi. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada yang nggak setuju mungkin? Oke Kak Ellen, gimana Kak Ellen? Kalau dari saya ya, sebenarnya memang di masa modernisasi ini banyak manusia yang egois kan, tapi berita baiknya juga kemarin yang saya nonton 2 hari yang lalu itu ada di Jakarta persewaan oksigen yang sudah ada isinya juga. Jadi yang orang-orang yang membutuhkan bisa langsung menghubungi dan bisa langsung mendapatkan oksigen kayak gitu. Terus mereka juga bakalan bisa dipinjamin selama kurang lebih tuh 3 hari apa 5 hari. Itu juga kerjasama sama dokter juga. Jadi di masa yang seperti ini, menurut saya tetap ada orang-orang yang memiliki etika yang baik kayak gitu. Oke, benar banget Kak Ellen. Silakan Permata. Izin menanggapi dari yang disampaikan oleh Kak Cynthia tadi mengenai penimbunan. Nah, penimbunan oksigen ini saya baca di berita itu pada Sabtu 30 Juli yang lalu. Itu terjadi 34 kasus menimbun adanya tabung oksigen. Nah, ini saya rasa tidak beretika ya, karena apa yang didapatkan oleh orang lain atau hak yang harusnya didapatkan oleh orang yang lebih membutuhkan itu malah diambil sendiri. Kemudian karena penimbunan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kak Adit, harga oksigen itu terbilang jauh lebih mahal. Yang dibilang Kak Adit tadi ada yang harganya tidak masuk akal. Nah, ada juga berita yang menyebutkan yang awalnya harga tabung oksigen dari 300 sampai 700 ribu rupiah itu melambung tinggi hingga jutaan. Nah, ini juga menurut saya yang menjual ini kurang beretika ya, karena harusnya orang yang mendapatkan oksigen dengan harga yang sudah ditetapkan tapi malah justru terjebak oleh penimbunan ini. Jadi saya kira etika di modernitas ini dan di pandemi ini cukup penting, karena
kita hidup untuk kesejahteraan bersama, apalagi di pandemi ini. Harusnya kan kita tolong menolong, bukannya malah mementingkan diri sendiri. Terima kasih. Oke, thank you Permata. Gimana kalau dari pendapatnya Michelle? Oke, izin masuk. Izin buat menanggapi ya. Ini kalau dari opiniku pribadi sih. Sebenarnya kalau orang mau beli tabung oksigen buat diri mereka sendiri tuh nggak apa-apa. Soalnya kan kalau kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri, siapa yang mau peduli gitu loh. Kadang-kadang kita juga, ini mungkin pendapatku agak sedikit ya, bukan berarti penuh banget kontra. Karena kalau bisa dibilang kita itu nggak boleh cuman lihat dari satu sisi doang gitu loh. Dalam artian, yang dilihat di berita emang kayak gitu, banyak orang nimbun dan lain-lain gitu. Cuman di balik itu semua mungkin aja itu ada something yang bisa dibilang malah mereka dengan nimbun itu dapetin hal positif gitu loh, buat ke lembaga-lembaga. Contohnya, mungkin ada beberapa oknum juga yang menjual gitu kan. Nah, cuman berarti kita nggak cuman boleh fokus ke satu berita tok gitu, karena itu kan biasanya nyangkutin individu sama individu. Nah, coba aja kamu lihat mana ada yang berani nyangkutin dari rumah sakit gitu loh. Nah, kalau menurut pengalamanku pribadi ya, dari tabung oksigen sendiri itu di rumah sakit itu sebenarnya tersedia banyak gitu. Cuman mereka enggan mengeluarkan. Kenapa kok mereka enggan mengeluarkan? Padahal orang-orang yang harusnya diduluin kan, yang COVID udah udah hampir sekarat gitu. Nah, di sini kita lihatnya dari sisi sing lain coba gitu. Soalnya nggak cuma dari satu oknum, tapi dari lembaga besar itu aja sebenarnya itu ada something yang ada di sana negatif. Nah, cuman ya mana orang berani gitu ngelihat dari sisi yang lebih gede kadang-kadang. Nah, berarti kalau aku pribadi sih coba aja dilihat dari sisi yang lain gitu. Nggak semua yang dilihat di berita kan juga benar. Ya kan bisa aja itu kayak cuma hoax, biar orang-orang ini tuh hoax yang bisa dibilang ngarahin ke orang positif lah. Gitu loh. Gitu kalau menurutku. Soalnya kadang dibuat berita-berita yang kayak gitu supaya masyarakat ini lebih aware, self awareness-nya mereka tuh lebih meningkat gitu. Jadi maybe aja itu gak bener, maybe aja bener juga, kan nggak tahu namanya berita. Itu kalau dari aku ya. Jadi pinter-pinterlah memilih dan mencermati gitu. Oke, langsung saja Denny. Aku mau menanggapi dari Kak Michelle. Kalau untuk pribadi diri sendiri, dia nimbun satu oksigen untuk dirinya sendiri. Saya rasa itu normal dan manusiawi meskipun agak egois menurut saya sendiri. Kalau untuk menakut-nakuti, saya rasa tidak. Buktinya banyak rumah sakit dan instansi kesehatan yang lain itu banyak yang butuh oksigen. Dan di tempat saya, terutama di Jombang ini, meskipun orang yang kena COVID-19 ini sedikit, tapi banyak yang membutuhkan oksigen. Terutama kalau saya kemarin tuh pas ke rumah sakit umum itu ada tetangga saya yang sedang mencari oksigen, saya ikut bantu cari sampai ke sana dan tidak ada. Dan buktinya juga Indonesia juga benar-benar naik. Yang biasanya 1.500 ton ini jadi 2.000 ton, dan yang 500 ton pemerintah Indonesia juga melakukan impor. Oke, kalau dari Kak Adit? Oke, halo. Izin menanggapi tadi yang Michelle sampaikan itu, mungkin intinya gini ya. Mungkin tak rasa kita sama-sama sepakat bahwa penimbunan yang kita tolak atau kita nggak setuju itu adalah penimbunan yang cuma istilahnya nyetop gitu loh. Itu kita nggak setuju. Berbeda dengan misalkan kayak rumah sakit nimbun berapa banyak tabung gas tapi untuk digunakan. Nah, itu kita setuju, penimbunan semacam itu kita setuju, tapi kita menolaknya itu penimbunan yang cuma buat nyetok. Kalau menurutku seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman semua. Berarti apa kesimpulannya? Bisa disimpulkan, Agnes minta tolong apa hubungannya tadi penimbunan tadi yang sudah kita sepakati dan dikaitkan dengan etika yang sudah dipelajari di obor. Gimana? Nah, kalau dari yang aku simpulin, penimbunan bisa ada dua versi ya, pro sama kontra. Tergantung dari penimbunan itu buat apa. Apakah buat orang lain atau untuk diri sendiri. Nah,
Bisa pro karena jika penimbunan itu untuk diri sendiri dan orang lain ya, dalam arti kita timbun oksigen di rumah untuk persediaan jika di toko-toko yang jual oksigen itu sudah krisis, saat krisis oksigen, jadi kita sudah ada stoknya. Nah, kalau kontranya nimbun itu bisa jadi egois karena banyak orang lain juga yang masih butuhkan oksigen tersebut. Nah, itu sih kesimpulan dari saya. Menurut teman-teman yang nggak beretika itu yang menimbun tanpa sebab atau menimbun banyak untuk diperjualbelikan dengan harga tinggi, itu ya teman-teman. Apalagi kalau yang melakukan itu seorang dokter, seorang apoteker, sangat miris ya teman-teman, sangat disayangkan. Kan mereka juga harus mengabdi kepada masyarakat, harusnya kan seperti itu. Oke, Kak Cynthia nulis apa ya kalau? Hasil diskusi, Kak. Oh, hasil diskusi. Oke. Kemudian aku mau tanya ke Kak Ellen deh. Lalu apa Kak dampaknya dari adanya penurunan pasokan oksigen ini terhadap perusahaan industri? Jadi itu kalau kita lihat turunnya pasokan oksigen itu kan bukan hanya karena banyaknya masyarakat yang menggunakan, tapi pemerintah itu juga udah mengusahakan gitu loh untuk memprioritaskan distribusi gas oksigen itu untuk kebutuhan medis. Jadi itu berdampak bagi pengusaha industri yang menggunakan oksigen. Karena suplai oksigen di industri itu diambil untuk penanganan pasien COVID-19 ini. Nah, yang sebelumnya itu pembagiannya kan sebenarnya untuk keperluan medis sama industri itu sebenarnya 40-60. Tapi karena adanya pandemi ini jadi dialihkan penggunaannya, rasionya jadi berubah jadi 60-40 antara kebutuhan medis sama kebutuhan industri. Nah, kemudian kalau dilihat dari sudut pandang ini tuh pemerintah itu memiliki etika, yaitu karena udah mengusahakan bagi masyarakatnya untuk kebaikan kayak gitu. Nah, etika yang diutamakan di pemerintahan itu kayak keadilan, tanggung jawab, dan juga kewajiban. Nah, kalau menurut saya, topik utama dalam pembahasan berita ini itu tuh termasuk dalam aliran filsafat positivisme ya, karena merupakan pengetahuan yang benar dan faktual. Nah, faktualnya itu dari mana? Faktualnya itu karena melihat adanya warga yang pulang menangis kan kayak gitu, makanya dicari tahu dia kenapa kok pulangnya nangis kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lainnya. Oke, thank you Kak Ellen. Mau menyangga juga boleh. Tadi Kak Ellen mengatakan masuk ke aliran positivisme. Sepakat nggak teman-teman yang lain? Silakan, Permata. Ya, izin menanggapi ya Kak ya. Saya setuju karena ini kan berdasarkan fakta dan benar adanya. Juga ada data-data yang valid mengenai kebutuhan oksigen untuk pengusaha industri. Jadi saya setuju kalau ini termasuk positivisme gitu. Oke, thank you Permata. Kalau dari Kak Cynthia gimana? Apa ada tanggapan? Saya hubungkan ke etikanya. Kita sebagai manusia saling tolong-menolong. Saling menolong itu juga termasuk etika. Lalu modernitas ini kita juga masih memerlukan etika ketika semua informasi kita dapatkan. Maaf Kak, suaranya tidak terdengar di saya. Ya, saya ulangi, di tengah modernitas kita masih memerlukan etika ketika semua informasi kita dapatkan. Terima kasih. Kalau menanggapi dari yang dikatakan Kak Ellen tadi tentang dampak pasokan oksigen yang menurun di perusahaan industri, gimana? Saya untuk bagian pemerintah sih. Untuk pemerintah sih bisa dengan menambah fasilitas isoman. Jadi kalau ada pasien yang sesak kan sudah ada stok dari pemerintah. Jadi nggak usah bingung dari kitanya sendiri. Oke, jadi Kak Cynthia sepakat nggak kalau yang dibicarakan tadi adalah aliran positivisme?
Ya, menurut saya sih bisa dengan alasan tersebut. Lalu untuk selanjutnya, menurut saya intinya itu tabung gas itu tidak usah disimpan untuk membuktikan bahwa kebaikan itu masih ada, saling tolong menolong, saling peduli, sehingga peduli dengan orang lain itu bisa menjadi etika di tengah kita. Terima kasih. Oke. Coba deh aku mau tanya ke teman-teman, ada yang masih ingat nggak sih apa arti positivisme tadi? Permata mungkin, Michelle mungkin. Gimana? Saya coba menerapi ya. Oke, Agnes deh. Nah, kalau yang dari kemarin, positivisme itu pengetahuan yang benar, hanya berdasarkan faktualnya gitu. Jadi ada kayak datanya gitu yang sudah valid begitu, dan tidak didasarkan atas keyakinan atau metafisis, melainkan pada kepastian sains dengan observasi begitu. Oke, teman semua udah sepakat ya? Oke, kita next ya. Aku mau tanya ke Adit sekarang. Iya, halo. Mungkin Halo. ya, mungkin pertama-tama aku pengen ini sih, aku tertarik dengan yang dibilang sama Kak Cynthia tadi nggak salah ya. Terkait dengan mendahulukan kepada yang benar-benar membutuhkan kan gitu. Jadi aku cukup tertarik dengan hal itu, bahwa sebaiknya ya segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID ini, entah itu masker, kemudian APD gitu-gitu ya. Dan dalam hal ini yang kita bahas hari ini, tabung oksigen itu ya sekali lagi didahulukan bagi yang benar-benar membutuhkan. Jadi setiap masyarakat tuh kalau bisa ya punya rasa empati, kemudian solidaritas untuk mengutamakan kelompok yang memang lebih membutuhkan gitu loh. Bahwa rasa empati atau solidaritas tuh nggak harus dalam bentuk materi kok, nggak harus kamu ngasih duit ke orang atau gimana, enggak. Cukup dengan kamu mendahulukan orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian tadi nggak usah ada penimbunan kayak seperti kasus masker dulu pas awal-awal pandemi, itu sudah bagiku udah menunjukkan rasa empati dan solidaritas di setiap orang kayak gitu. Nah, kemudian aku juga mau tanya ke teman-teman di sini, menurut teman-teman ada nggak sih hubungannya kasus COVID gitu ya, jumlah kasus COVID dengan kebutuhan tabung oksigen yang dari tadi kita bahas tuh ada nggak hubungannya menurut kalian? Mungkin 1-2 orang bisa nanggepi. Kalau ada memang ada. Jadi semakin tinggi yang sesak, tabung oksigen semakin diperlukan. Menyebabkan yaitu karena banyak yang butuh, banyak yang selain butuh juga itu kayak butuh cepat gitu loh. Jadi harga juga naik, sayangnya itu. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Kak Ellen mungkin mau nanggepi juga. Silakan. Kalau dari saya, kelangkaan tabung oksigen sama oksigennya itu karena dari yang saya baca itu karena perputaran tabung oksigen itu lambat karena lonjakan kasus COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya tuh rumah sakit seharusnya tuh udah pakai instalasi regasifikasi oksigen. Jadi mereka itu seharusnya udah nggak pakai tabung oksigen lagi. Jadi emang mestinya tabung oksigen itu diperuntukkan untuk orang-orang yang isolasi mandiri kayak gitu. Oke, mungkin bisa kita simpulkan, kita persingkat bahwa harusnya dengan penurunan kasus COVID, kebutuhan tabung oksigen itu harusnya sama-sama menurun gitu ya. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya. Oke, jadi kalau menurutku di sini kita bisa melihat bahwa ya masyarakat perlu untuk kerjasama, perlu untuk menurunkan masing-masing egonya. Kalau misalkan ya kita naati prokes, kemudian kalau nggak misal perlu untuk keluar ya nggak usah keluar dulu, apalagi cuma buat main-main gitu kan. Sehingga kasus COVID-nya lama-lama turun. Nah, logikanya kalau kasus COVID-nya turun ya jalan dengan itu nanti kebutuhan akan tabung oksigennya juga akan menurun. Seperti itu sih kalau menurutku. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silahkan. Oke, aku mau tanya ke Denny.
Terus Den, ada hubungannya nggak sih sama import oksigen? Indonesia itu selama ini ngadain impor nggak sih buat memenuhi? Jelas nih. Aku kemarin juga sempat baca berita tentang itu. Indonesia itu sekarang sedang membuka izin. Kalau impor kan harus izin dan sebagainya, itu kan ribet. Kalau sekarang untuk oksigen tuh istilah Jawanya di-lost kan gitu. Karena saking kurangnya kita, kurang pasokan oksigen, jadi impor oksigen ke Indonesia itu sama pemerintah langsung diizinkan. Tapi pihak pemerintah sesuai yang saya baca kemarin, pemerintah itu supaya tidak, maksudnya harga pun orang tidak harga itu udah disiapkan oleh pemerintah harga eceran tingginya. Terus kemarin tuh ada yang sampai jual lebih tinggi dari harga eceran tuh. Oke. Teman-teman, ada info tambahan mungkin? Di sekitar daerah teman-teman gimana keadaannya? Izin menanggapi nih. Oh, ya silahkan. Sorry. gantian. Kalau di daerah aku sih sama sih. Jadi kayak pasokan oksigen ini kurang, apalagi kalau di Blitar kan pengusaha koi itu banyak. Jadi pengusaha ikan itu kan butuh oksigen buat jual ikan-ikannya. Terus apalagi kayak yang dibilang sama Kak Ellen tadi, pengusaha industri juga banyak. Ada tetanggaku ada 2 toko tukang las gitu, itu mereka kan juga butuh oksigen. Itu antrinya lama banget dan cukup meresahkan. Mungkin bila dihubungkan dengan adanya pandemi ini seperti yang dikatakan sama Kak Adit, alangkah baiknya kita mulai dari diri sendiri dulu. Gimana caranya? Kita jaga kesehatan dulu, ikuti prokes. Nah, dari diri kita sendiri itu bisa menurunkan pasokan oksigen. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk dulu mikir impor lah, mikir ini itu. Yang penting kita jaga dari diri kita sendiri. Niscaya kalau diri kita udah bantu dengan menjaga kesehatan, mengurangi angka naiknya COVID-19, itu niscaya penurunan pasokan oksigen ini akan cepat reda gitu. Terima kasih. Oke, meresahkan ya Bun? Iya, meresahkan guys. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Agnes. Nas, kan banyak tuh sekarang IGD yang ditutup karena oksigennya menurun. Itu menurut kamu gimana? Benar nggak sih harusnya kayak gitu? Ya karena memang oksigennya nggak ada sih. Gimana Agnes? Kalau dari yang aku baca di berita ya, IGD menutup, maksudnya nggak menerima pasien lagi karena ya itu ya nggak ada oksigen lagi di rumah sakit itu. Nah itu terjadi karena ya salah satunya naiknya ya COVID hingga 3 kali lipat dari bulan Juni sampai sekarang kan. Nah terus juga proses distribusi tabung oksigen itu lambat ke rumah sakitnya, sehingga pasien yang sudah ada di rumah sakit pun juga penanganannya juga lama. Makanya banyak juga pasien baru yang terpaksa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi isolasi mandiri itu juga pun ada resikonya ya, karena belum tentu bisa mendapatkan tabung oksigen itu juga. Nah, jadi kalau menurut saya seharusnya pendistribusian tabung oksigen itu dipercepat dan didahulukan untuk rumah sakit ya yang menangani pasien COVID, dan masyarakat yang tidak benar-benar perlu oksigen itu ya janganlah menyetoknya seperti itu. Gimana kalau dari teman-teman sendiri? Oke, gimana Kak Ellen? Aku izin menanggapi ya. Kalau misalkan oksigen itu kan sebenarnya diperlukan untuk orang yang saturasi pernafasannya itu di bawah 90 kan. Nah, mestinya orang-orang yang tidak bisa menunjukkan bukti kalau misalkan dia ada keluarganya atau kerabatnya yang
saturasinya di bawah 90 itu semestinya maksudnya kayak nggak usah diperjualkan ke mereka kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi kayak untuk ya mengatasi sedikit gitu biar pasokan oksigennya itu nggak menurun drastis itu kan, biar masih ada yang. Kalau menurut teman-teman, kira-kira benar nggak sih kalau teman-teman jadi pihak rumah sakit itu gimana? Ada lagi nggak tanggapan? Apakah emang ya sudah karena oksigennya nggak ada, mau nggak mau ya ditolak? Apakah seperti itu seharusnya? Oke, gimana Michelle? Aku izin masuk. Menurutku saya nggak, kalau cuman gara-gara alasan itu doang sebenarnya gak etis sih. Soalnya kan kebanyakan orang di luar sana nggak ada edukasi ya. Dalam artian mereka pun nggak ngerti apa sih saturasi oksigen, ngukur itu gimana. Ini tuh waktunya perlu apa enggak gitu loh. Dirawat benar-benar intensif atau cuman isoman tok. Nah, kebanyakan orang itu kurang edukasi di sana. Jadi kalau semisal rumah sakit dengan alasan begitu doang, itu menurutku malah merugikan gitu loh, buat orang-orang. Soalnya tabung oksigen nggak cuma dari distribusi sih. Kan tadi bahasannya ya apa ya, yang tadi sebelumnya impor ya. Nah sebenarnya kalau impor itu malah bebani negara, meskipun itu dapat gitu loh. Soalnya dengar-dengar kan kalau impor bea cukainya dibebasin buat oksigen. Nah cuman perlu diukur dulu, ini benar-benar apa enggak nih gitu loh. Sementara kalau dalam negeri bisa produksi sendiri ya, terutama kan kita tuh nanti ke depannya yang bakal aku ngomong terang-terangan aja, soalnya kita kan farmasi sama kimia ya, kan itu semua ini kita gitu. Jadi mulai dari edukasi sih menurutku, terus distribusi oksigen dan lalala, mungkin kita nggak boleh ngejudge dulu gitu loh. Soalnya maybe sing di pusat sana ada kendala tersendiri. Nah ini sing biasa netizen julid-julid gitu kan, gara-gara hal-hal begini gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya kenyataan di lapangan kayak gimana. Ini yang tadi aku bilang gitu. Cuman kayak tadi penyampaianku agak bulat deh gitu. Dari aku. Oke, thank you Michelle. Oke, jadi yang terakhir teman-teman, dari yang udah kita bahas itu berdampak nggak sih ke para pasien yang sedang isoman? Apakah seharusnya nggak boleh ya? Kalau menurut teman-teman gimana sih kalau orang beli tabung oksigen secara mandiri, maksudnya ya, nggak melalui pihak rumah sakit, nggak melalui, gimana sih? Apakah harus kayak ya harus tahu diri gitu? Gimana? Ya, gimana Dit? Izin menanggapi ya, mungkin kalau untuk orang-orang yang beli secara mandiri itu kalau hanya bergantung pada ketahuan diri seseorang itu agak sulit ya, karena zaman sekarang juga banyak orang yang nggak tahu diri gitu kan. Nah terus jadi solusinya gimana ya? Ya mungkin kalau aku dari pemerintahnya sendiri harus udah punya ketentuan khusus kalau orang mau beli gas atau oksigen itu apa aja syarat yang harus dia penuhi gitu. Misalkan tadi saturasi oksigennya 90 dan lain sebagainya. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus bisa dia penuhi. Nggak asal main beli, pokok punya duit beli nggak gitu. Terima kasih. Oke, Agnes. Kalau menurut saya untuk orang yang isoman boleh membeli tabung oksigen seperti itu. Namun harus ada surat keterangan bahwa orang tersebut positif COVID-19 begitu. Jadi ya harus ada buktinya lah bahwa dia itu kena COVID-19. Itu kalau dari saya ya. Oke, tapi biasanya gimana? Biasanya yang belikan kan pasti saudaranya ya? Apakah perlu bawa suratnya si keluarganya yang sakit gitu kah? Karena kan nggak mungkin kan yang isoman jalan-jalan. Itu bisa saja kan diakali, sekarang banyak melalui media sosial, bisa saja difoto lalu disebarkan di WA atau aplikasi apalah semacam itu. Oke, thank you teman-teman buat diskusinya. Aku mau 1-2 orang dong menyimpulkan dari diskusi sore hari ini apa yang udah teman-teman dapat. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Saya Kak. Oke, gimana Kak Cynthia? Etika hadir sebagai pijakan
sebaiknya kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, saling peduli, jangan lupa melakukan kebaikan karena kita sebagai sesama manusia harus saling menolong. Sikap welas asih dalam etika digunakan untuk mendeskripsikan sikap dan tindakan moral menolong sesama yang rentan dan menderita. Contohnya pada pasien COVID, diskursus seputar sikap welas asih umumnya difokuskan pada apakah sikap tersebut adalah bagian dari sikap simpati atau empati, atau apakah sikap welas asih adalah wujud dari sikap altruistik yang umumnya dimiliki makhluk hidup berperasaan dan berintelijensi. Tulisan ini pertama-tama akan menunjukkan bahwa sikap welas asih lebih dekat dengan konsep dan sikap simpati. Untuk memahami hal ini, pembedaannya dengan empati akan dikemukakan. Di atas semuanya itu sikap welas asih atau simpati dan empati dibedakan juga dari sikap altruistik manusia. Melalui tulisan ini akan ditunjukkan pula bahwa hanya melalui etika kepedulian atau ethics of care kita dapat memahami welas asih sebagai sikap dan tindakan moral. Terima kasih. Oke, lengkap ya. Terima kasih Kak Cynthia. Dari Michelle. Oke, ini yang dari aku dapetin dari diskusi hari ini ya. Ini refleks lagi sih ke dalam diri masing-masing individu di sini. Apalagi dari diriku sendiri. Jadi orang itu egois. Nah, egois ini tapi dalam keadaan tertentu. Dalam maksudku di sini egois yang positif. Dalam artian kalau itu benar-benar buat dirimu sendiri ya lakukan apa yang terbaik buat dirimu gitu. Dan kalau bisa kebaikan itu nggak boleh diberhentikan. Dalam artian tanda kutip, kamu nolong orang kebaikan tanpa ada rasa pamrih lah. Contohnya kayak tadi tabung oksigen. Nah, misalnya dari keluarga sendiri ada yang kena, pasti kamu sebagai orang yang deket itu pasti kepengen nolong kan. Nah itu mungkin rasa egoisme yang bisa ke positif sendiri gitu loh, diarahin ke positif. Kemudian untuk dari pendapat tiap orang ya ini, aku nggak nyinggung materi sih. Dari pendapat setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Jadi itu nggak bisa dibenerin, nggak bisa disalahin. Karena apa yang didapetin dari setiap individu itu nanti yang diserap itu beda juga. Jadi yang disampaikan mungkin bisa beda sama individu yang lain, mungkin bisa sama tapi berbeda cara penyampaian gitu loh. Jadi nggak boleh saling ngejudge satu sama lain. Ditambah jadi orang ya harus pinter. Kamu nggak boleh cuman sekedar nih orang ngomong apa percaya gitu doang. Bisa aja tuh hoax misal yang sengaja dibuat dalam hal menuju ke arah yang lebih positif. Contoh misal tabung oksigen yang tadi, kalau dari pendapatku di awal, itu bisa aja dikarang. Supaya apa? Supaya orang-orang ini lebih aware gitu. Jadi mereka bisa lebih naatin protokol kesehatan dibandingkan ya kamu tinggal biarin aja gitu atau yang lain demi hal-hal yang buruk. Itu kalau dari aku. Thank you. Oke, thank you Michelle. Oke teman-teman, udah ya, nggak ada lagi ya. Aku rasa diskusi sore hari ini cukup banget. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi inilah tercapai gitu ya, obor kita berpikir kritis. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata teman-teman. Mari sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan.